Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada pada saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita itu ada di jalannya. Oleh sebab itu marilah kita melihat jalan kita. Apakah perjalanan kita itu ada di jalan Tuhan atau justru sebaliknya di luar jalan Tuhan. Dasar kita melihat diri kita tertulis di dalam intisari dari kitab suci kita, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, mari kita hening sejenak, kita melihat perjalanan kita ada di jalan Tuhan atau sebaliknya di luar jalan Tuhan. Saat teduh diberikan. Kalau kita mau jujur, kita belum bisa melaksanakan perintah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, marilah kita akui segala dosa-dosa kita. Dengan kita wujudkan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 27, Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang kedua. No
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi siapa saja yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dengan menyesali dosanya dan bertekad untuk memperbaiki hidupnya, hidup di jalan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kasih pasti akan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Anugerah Tuhan, marilah kita terima berdasarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian sabda Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah anugerah dari Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni. Oleh sebab itu Tuhan pada ibadah ini juga memberikan sabda Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami bisa mengadakan ibadah di tempat kami masing-masing. Pada saat itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan siap melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang demikian sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, tema khotbah pada minggu biasa yang ke-13 ini adalah menjadi utusan yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang mau menikahkan anaknya, terutama dari pihak laki-laki, kalau menurut adat orang Jawa, pasti akan ada proses lamaran. Nah, biasanya orang tua dari pihak laki-laki ini tidak datang sendiri ke tempat orang tua wanita, tetapi mengutus kerabat dekatnya untuk menyampaikan keinginan daripada keluarga laki-laki hendak menyunting salah seorang atau putri dari keluarga pihak wanita. Tentunya si utusan akan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Tutur bahasanya ya dibuat yang baik, tingkah lakunya dibuat yang baik, agar supaya tugasnya itu bisa diterima dengan baik oleh pihak keluarga wanita. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau si utusan tadi diterima dengan baik dan lamarannya diterima, itu sama saja dengan
pihak keluarga wanita itu menerima keinginan dari keluarga laki-laki untuk menyunting putri dari keluarga wanita tadi. Sebaliknya, kalau lamaran itu tidak diterima, ya berarti pihak wanita ini menolak, yang mengutus utusan tadi. Jadi dari keluarga calon pengantin pihak pria. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tugas utusan ya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Perkara diterima atau tidak itu nanti ya urusan kedua keluarga yang akan menjadi calon besan tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini juga mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk mengabarkan kabar kebahagiaan, kabar sukacita kepada semua orang. Kabar tentang kasih Allah kepada dunia. Kabar bahwa kerajaan surga telah terbuka kembali kepada umat manusia. Para utusan dibekali oleh Tuhan dengan kuasa dan kemampuan agar supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, di sini para utusan, yaitu para murid tadi, yang terpenting adalah melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Tuhan Yesus. Mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang. Perkara orang yang didatangi itu menerima atau tidak, itu bukan urusan si utusan. Itu akan menjadi urusan daripada yang mengutus, yaitu Tuhan Yesus sendiri dan juga Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus. Bagi siapa yang mau menerima utusan, pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Berkat yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada para murid itu bisa menjadi bekal bagaimana para murid itu menjadi utusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini, umat Tuhan pada saat ini juga menerima tugas dari Tuhan untuk diutus ke dunia ini agar dunia mengerti akan kebenaran Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan kepada kita semua agar supaya kita semua ini bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita melaksanakan tugas ini? Caranya adalah bagaimana kita melaksanakan kebenaran-kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus berbuat baik, harus bersikap baik kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan siapa orang tersebut. Dalam menolong ya tanpa membeda-bedakan siapa orang tersebut, sudah kenal atau belum, sudah pernah menolong atau belum. Yang terpenting bagaimana kita melaksanakan kasih kepada semua orang. Itulah inti daripada utusan, inti daripada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Agar supaya dunia ini bisa melihat kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dunia ini menjadi alat Tuhan. Kita hidup di dunia ini harus berguna. Berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama kita. Hidup kita ini harus mampu mendatangkan berkat bagi orang lain. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kemampuan di dalam melaksanakan tugas ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Semua daripada kita
ini diutus. Oleh sebab itu marilah kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Kita menyiapkan diri untuk memahami kehendak Tuhan ini dan bagaimana kehendak Tuhan ini kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita memasuki saat teduh. Dan marilah kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Engkau telah memberikan sabda yang mengingatkan kami agar supaya kami menjadi utusan yang sesungguhnya. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas ini. Di samping itu Tuhan juga kami akan menaikkan doa-doa sahabat kami. Berkatilah jemaat-Mu di mana-mana tempat, terkhusus GKJ Jambangan. Hanya rencana-Mu saja yang terjadi atas kami. Di dalam doa ini kami juga menaikkan doa untuk keluarga-keluarga kami. Berilah kedamaian, ketentraman bagi hidup kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami di dalam bekerja, sehingga kami mampu mendapatkan rezeki yang dapat mencukupi kehidupan kami. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang kehilangan pekerjaannya. Berkatilah Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini kembali mendapatkan pekerjaan yang dapat mendatangkan berkat bagi hidupnya. Anak-anak kami yang masih sekolah kiranya berkati usaha belajarnya, sehingga anak-anak kami ini mampu menggapai segala cita-citanya. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah usaha dalam berobat. Berilah kesembuhan karena Tuhan Yesuslah dokter kami yang sejati. Kami juga mendoakan bagi dunia ini yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, berkatilah orang-orang yang pandai di dalam merancang dan membuat obat-obatan, vaksin maupun obat anti virus corona, sehingga ini semua menjadi jalan kami bisa terbebas dari wabah ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri akan menyingkirkan virus ini dari muka bumi ini. Tuhan, kami tidak mampu berkata banyak karena kebodohan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami, karena doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu sangat besar sekali pada hidup kita. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita wujudkan, dengan kita mengaturkan persembahan. Dasar kita mengaturkan persembahan dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengaturkan persembahan dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan yang kedua. Kristus bergema.
kita datang kepada Tuhan untuk mengaturkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, baik berkah rohani maupun jasmani. Di dalam doa ini kami mengaturkan persembahan ini ke tangan-Mu. Banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang mengelola uang ini, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, Kidung Jemaat 424 bait pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.